Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini saya ajak kalian jalan-jalan ke kota Tokyo, ibu kota negara Jepang. Kota ini menjadi pusat politik dan ekonomi negara, serta menjadi tempat kedudukan Kaisar Jepang dan pemerintahan nasional. Kota Tokyo lahir dari sebuah desa nelayan yang kemudian berkembang menjadi pusat politik terkemuka pada tahun 1603. Dan akhirnya menjadi ibu kota negara Jepang menggantikan kota Kyoto. Banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang dapat kita kunjungi di sini dengan taman-tamannya yang rindang. Selain itu, kota ini juga telah menjadi pusat mode dunia, di mana terdapat beberapa kawasan perbelanjaan yang sangat terkenal. So teman-teman, kalian sudah siap jalan-jalan ke Tokyo? Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dengan Prabu jalan-jalan terus di kota-kota berikutnya. Sekarang kita langsung meluncur ke kota Tokyo. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم Tarek, inch'peses? سلام عليكم نجسان Gámar Csabat, Robor Zandebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Hello，大家好，欢迎来到中国。 Merhaba nasılsın Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Tokyo. Sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saja kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Jepang dan juga kota Tokyo. Negara Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Terlihat di peta, negara ini terletak di ujung sisi barat Laut Samudra Pasifik. Lalu di sisi baratnya berbatasan langsung dengan Laut Jepang, dengan Laut Okhotsk di sisi utara, serta Laut Cina Timur dan Taiwan di sisi barat daya. Negara kepulauan ini memiliki wilayah yang meliputi 6.852 pulau, dan diantaranya terdapat 5 pulau terbesar, mulai dari yang paling utara hingga yang paling selatan, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa. Sedangkan kota Tokyo merupakan prefektur dari wilayah Kanto yang terletak di ujung Teluk Tokyo, di pantai bagian tengah Samudra Pasifik di pulau utama Jepang yaitu Honshu. Untuk populasi kota Tokyo mempunyai jumlah penduduk sebesar 13.960.235 jiwa menurut sensus di tahun 2021. Sedangkan jumlah penduduk negara Jepang saat ini sebesar 125.710.000 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas wilayah, Tokyo memiliki luas 2.194 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Jepang adalah 377.975 km persegi. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Jepang dan juga kota Tokyo. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari keduanya. Jepang adalah negara terpadat ke-11 di dunia, dengan sekitar 3/4 wilayahnya merupakan wilayah berkontur pegunungan. Wilayah Jepang diperkirakan telah dihuni oleh manusia sejak periode Paleolitik muda, yaitu sekitar 30.000 tahun sebelum Masehi. Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Beliau dikisahkan merupakan keturunan dari Ninigi, cucu dari Dewi Amaterasu atau Dewi Matahari. Sejak itulah sejarah kemonarkian Jepang dimulai, yang bertahan hingga saat ini. Kaisar Jepang merupakan seorang pemimpin keluarga kekaisaran dan juga kepala seremonial negara dari sistem monarki konstitusional Jepang. Selain itu, Kaisar Jepang juga sebagai pemegang kewenangan tertinggi di dalam agama Shinto. Namun fakta sejarahnya, peran Kaisar Jepang berganti-ganti antara peran simbolis seremonial dan peran seorang penguasa kekaisaran sebenarnya. Sejak berdirinya Keshogunan pada tahun 1192, Kaisar Jepang sudah jarang sekali mengambil peran sebagai panglima tertinggi dalam medan pertempuran. Tidak seperti kekaisaran yang berada di negara barat. Kaisar Jepang telah hampir selalu dikendalikan oleh kekuatan politik eksternal hingga berbagai tingkatan. Faktanya dari tahun 1192 sampai 1867, Shogun merupakan penguasa de facto Jepang, meskipun status jabatan mereka ditunjuk oleh sang kaisar. Setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, kaisar ada perwujudan dari sebuah kekuasaan yang berdaulat. Namun saat ini, sistem pemerintahan negara Jepang adalah berbentuk monarki konstitusional, di mana status Kaisar Jepang hanya sebatas simbol negara saja, sedang sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Hal ini menjadikannya sebagai negara dengan tingkat perekonomian terbesar kedua di dunia pada tahun 1990, sebelum dikalahkan oleh negara Cina pada tahun 2010. Hari ini negara Jepang termasuk anggota PBB sejak tahun 1996, OECD, G8, dan juga anggota APEC. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari kota Tokyo yang juga menjadi ibu kota negara Jepang. Kota Tokyo adalah pusat politik dan ekonomi negara, serta menjadi tempat kedudukan Kaisar Jepang dan pemerintahan nasional. Wilayah Tokyo Raya merupakan wilayah metropolitan terpadat di dunia, dengan populasinya mencapai lebih dari 37 juta jiwa berdasarkan sensus di tahun 2020, yang terdiri dari 23 distrik, beberapa kota besar dan kota kecil, serta desa di sebelah barat pusat kota. Awalnya kota ini merupakan sebuah desa nelayan yang bernama Edo. Kota ini menjadi pusat politik terkemuka pada tahun 1603 ketika menjadi pusat kesukunan Tokugawa. Pada pertengahan abad ke-18, Edo adalah satu kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduknya yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Setelah berakhirnya kesukunan pada tahun 1868, ibu kota kekaisaran yaitu Kyoto dipindahkan ke kota yang dinamai Tokyo, di mana secara harfiah artinya ibu kota timur. Kota ini sempat hancur oleh gempa bumi yang dinamai Great Kanto di tahun 1923 dan disusul oleh serangan bom sekutu selama Perang Dunia Kedua. Pasca peperangan sejak tahun 1950-an, kota ini mulai direkonstruksi dan mengalami perluasan dan pemulihan ekonomi yang cepat. Hari ini kota Tokyo telah menjadi salah satu sentra ekonomi perkotaan terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto mereka. Dan oleh Globalization and World Cities Research Network, kota ini telah dikategorikan sebagai kota Alpha Plus. Pada tahun 2019, kota ini menjadi tuan rumah untuk 36 dari 500 perusahaan Fortune Global. Pada tahun 2020, kota Tokyo menduduki peringkat keempat di Indeks Pusat Keuangan Global, di belakang kota New York, London, dan Shanghai. Kota ini telah menyelenggarakan beberapa acara internasional, antara lain Olimpiade Musim Panas 1964 dan 3 acara KTT G7 yaitu di tahun 1979, 1986, dan 1993. Selain itu juga menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas tahun 2020. Namun acara penyelenggarannya masih belum terlaksana akibat situasi pandemi COVID-19. Nah teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Tokyo. Objek pertamanya adalah Imperial Palace. Imperial Palace berada di pusat kota Tokyo yang menjadi tempat tinggal utama dari keluarga kekaisaran Jepang yang terletak di bekas situs Kastil Edo, sebuah area taman luas yang dikelilingi oleh parit dan tembok batu besar. Kastil Edo dulunya adalah tempat kedudukan Shogun Tokugawa yang memerintah Jepang dari tahun 1603 hingga tahun 1867. Pada tahun 1868, keshogunan digulingkan dan ibu kota negara serta kediaman kekaisaran dipindahkan dari kota Kyoto ke kota Tokyo. Istana ini selesai dibangun pada tahun 1888 dan sempat hancur selama Perang Dunia Kedua, namun kemudian dibangun kembali dengan gaya yang sama. Kompleks istana ini terdiri dari 4 area, yaitu area Imperial Palace dan 3 area lainnya berupa taman umum yang dapat dikunjungi oleh turis, yaitu Kitanomaru Garden, East Garden, dan Kokyo Gaen. Sayangnya Imperial Palace sendiri tidak selalu dibuka untuk umum. Biasanya hanya dibuka pada saat tahun baru di tanggal 2 Januari atau pada hari ulang tahun Sang Kaisar. Mari saja kalian menuju ke Kokyo Gaen, di mana kita akan melewati jembatannya yang terkenal yaitu Nijubashi untuk memasuki gerbang utama dan halaman istana. Di dalamnya kita bisa stop sejenak untuk berfoto-foto di bangunan-bangunan seperti Chowaden Reception Hall dan Imperial Household Agency atau Badan Rumah Tangga Kekaisaran. Selanjutnya waktu bebas untuk menikmati taman-tamannya yang indah. Dari Imperial Palace, sekarang saja kalian menuju ke arah timur laut sekitar 6 km untuk menguji objek berikutnya yaitu Sensoji Temple. Kuil ini juga dikenal sebagai kuil Asakusa Kanon, yaitu kuil Buddha yang terletak di Asakusa dan menjadi satu kuil yang paling populer di kota Tokyo. Legenda mengisahkan pada tahun 628 ada 2 nelayan bersaudara menemukan patung Bodhisattva Kanon berupa patung dewa pengasih yang tersangkut di jaring ikan mereka di Sungai Sumida.
di mana lokasinya tidak jauh dari kuil ini. Kemudian patung tersebut disucikan di sebuah kuil kecil oleh seorang tuan tanah dan kedua nelayan bersaudara tersebut. Dan akhirnya mereka kemudian mengabdikan hidup mereka untuk menyebarkan ajaran Sang Buddha. Kuil tersebut sekarang dikenal sebagai Sensoji Temple. Nah teman-teman, saat kita tiba di jalan raya, kita akan memasuki area kuil dengan melewati Kaminari Mount Gate atau gerbang petir. Gerbang yang sangat ikonik dan menjadi simbol Asakusa dan juga kota Tokyo. Dari Kaminari Mount Gate kurang lebih sekitar 300 meter hingga tiba di gerbang kedua yaitu Hozumon Gate. Inilah satu kawasan perbelanjaan yang sangat ramai yang dinamai Jalan Nakamise. Teman-teman bisa menemukan banyak sekali kios-kios yang menjual aneka souvenir di sini, mulai dari gantungan kunci, kipas lipat, boneka lucu, lampion, hingga baju yukata. Selain itu juga banyak sekali jajanan lokal yang asik banget seperti kue mochi, crepes, coklat, ice cream, dan jajanan lokal lainnya yang pasti membuat kalian penasaran untuk mencobanya. Dan ketika kita memasuki Hozumon Gate, terlihat dengan jelas kemegahan dari kuil Sensoji dengan gedung utamanya dan sebuah pagoda bertingkat 5. Selanjutnya saja kalian melangkah beberapa puluh meter menuju ke sebuah bangunan lainnya yang berada di sebelah kiri gedung utama, yaitu Asakusa Shrine yang dibangun pada tahun 1649 oleh Tokugawa Iemitsu selama periode Edo. Kuil ini dikenal sebagai Sanjasama atau kuil tiga dewa untuk menghormati ketiga tokoh yang mendirikan Sensoji. Untuk diketahui, sepanjang tahun terdapat berbagai acara yang diadakan di area kuil Sensoji ini. Antara lain yaitu Sanja Matsuri, festival tahunan kuil Asakusa yang diadakan pada bulan Mei. Acara lainnya adalah Karnaval Samba Asakusa pada bulan Agustus dan Haigoita Ichi atau Pasar Hagoita yang menjual dayung kayu hias yang digunakan dalam permainan tradisional Hanesuki. Objek berikutnya saya ajak kalian menyeberangi Sungai Sumida, melewati Kototoi Bridge untuk tiba di Tokyo Skytree, sebuah menara penyiaran dan observasi dengan ketinggiannya yang mencapai 634 meter. Pembangunan Tokyo Skytree diselesaikan pada tanggal 29 Februari tahun 2012 dan menaranya mulai dibuka untuk umum pada tanggal 22 Mei tahun 2012. Highlight dari menara ini terletak pada kedua dek observasinya yang menawarkan pemandangan spektakuler ke arah kota Tokyo. Kedua dek tersebut masing-masing terletak di ketinggian 350 meter dan 450 meter, menjadikannya sebagai dek observasi tertinggi di Jepang dan salah satu yang tertinggi di dunia. Untuk dek observasi di ketinggian 350 meter namanya Tembo Deck, di mana di dek ini terdiri dari 3 lantai. Lantai atas memiliki jendela tinggi dan lebar yang menawarkan pemandangan kota Tokyo 360 derajat. Lantai tengah terdapat toko souvenir dan Musashi Sky Restaurant yang menyajikan masakan perpaduan ala Prancis Jepang. Sedangkan di lantai paling bawah terdapat kafe dan beberapa panel kaca di lantainya di mana kita bisa melihat langsung ke bawah hingga ke dasar menara. Sedangkan dek observasi di ketinggian 450 meter namanya Tembo Galleria. Di sini terdapat jalur tanjakan spiral miring yang dimulai dari ketinggian 445 meter hingga tiba di ketinggian 450 meter. Jalur ini sungguh unik dan menarik karena selama kita mengitarinya, kita juga akan menikmati keindahan dari seluruh penjuru kota Tokyo. Dan akhirnya kita tiba di dek observasinya yang luas dan nyaman. Untuk diketahui, selain kedua dek observasi yang menjadi highlight menara ini, di lantai bawah juga merupakan kompleks perbelanjaan, restoran, serta terdapat wahana akuarium dan planetarium. So, setelah puas menikmati keindahan kota Tokyo dari dek observasi, selanjutnya acara bebas untuk berbelanja di lantai bawah. Selanjutnya kita kunjungi Ueno Park, sebuah taman umum besar di sebelah stasiun Ueno di pusat kota Tokyo. Taman ini awalnya merupakan bagian dari kuil Kanneji, yang dulunya merupakan kuil untuk keluarga besar Tokugawa Iemitsu. Selama Perang Saudara Boshin, kemudian disusul masa restorasi Meiji pada tahun 1868, kuil Kanneji mengalami kehancuran masif dalam pertempuran antara pasukan pemenang dari pemerintahan baru Meiji dengan pasukan loyalis dari keshogunan yang digulingkan. Setelah pertempuran berakhir, halaman kuil diubah menjadi salah satu taman bergaya barat pertama di Jepang.
dan dibuka untuk umum pada tahun 1873. Di ujung barat daya taman ini terdapat kolam Shinobazu, salah satu objek pengingat akan kemegahan kuil Kanegi sebelumnya. Kolam ini mewakili Danau Biwako di kota Kyoto, di mana di sana terdapat kuil Enryakuji yang menjadi model referensi untuk kuil Kanegi. Di tengah kolam Shinobazu terdapat sebuah kuil yang didedikasikan kepada Dewi Benten. Di kawasan Taman Ueno juga terkenal dengan museum-museumnya, seperti Museum Nasional Tokyo, Museum Nasional Seni Barat, Museum Seni Metropolitan Tokyo, dan Museum Sains Nasional. Di taman ini juga terdapat kebun binatang Ueno dan taman zoologi pertama di Jepang. Selain itu, di jalur utama Taman Ueno terdapat 1000 pohon sakura. Jika kita datang di musim semi sekitar akhir Maret hingga di awal April, taman ini menjadi satu lokasi terfavorit untuk menikmati indahnya bunga sakura yang sedang bermekaran. Teman-teman, acara hari ini pasti seru. Kali ini kita akan mengunjungi Tokyo Disneyland dan Disney Sea. Yes, di sini kita akan menghabiskan waktu seharian untuk menikmati berbagai wahana permainan yang pasti seru. Tokyo Disneyland dibuka pada tahun 1983 sebagai taman hiburan Disney pertama di dunia yang berada di luar negara Amerika Serikat. Model Tokyo Disneyland menyerupai yang ada di California dan Magic Kingdom di Florida, di mana terdapat 7 theme land, yaitu World Bazaar, Tomorrowland, Toontown, Fantasyland, Greater Country, Westernland, dan Adventureland. Sedangkan Tokyo Disney Sea terinspirasi oleh mitos dan kisah tentang legenda laut, di mana wahana-wahananya terbagi ke dalam 7 area yang bertemakan Mediterranean Harbor, Mysterious Island, Mermaid Lagoon, Arabian Coast, Lost River Delta, Port Discovery, dan American Waterfront. Nah teman-teman, acara bebas harian penuh di sini untuk menikmati semua wahana-wahana yang ada. Enjoy your day. Oke, setelah kemarin puas bermain dan menikmati berbagai warna seru di Tokyo Disneyland dan Disney Sea, hari ini kita jalan-jalan lagi menuju ke Tsukiji Fish Market. Tsukiji Fish Market adalah pasar grosir ikan dan aneka hasil tangkapan laut terbesar di Jepang dan bahkan di dunia. Dibuka pada tanggal 11 Februari tahun 1935. Pasar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pasar luar, di mana terdapat banyak toko-toko grosir dan eceran yang menjual peralatan dapur Jepang, perlengkapan restoran, bahan makanan, dan juga banyak terdapat restoran-restoran, terutama restoran sushi. Sedangkan bagian satunya lagi yaitu pasar dalam, terkenal sebagai tempat grosir, di mana di sini terdapat sekitar 900 pedagang grosir berlisensi yang mengoperasikan kios-kios penjualan dan pelelangan, serta juga sebagai tempat pemotongan ikan. Namun untuk diketahui, sejak tanggal 6 Oktober 2018, pasar dalam sudah ditutup dan dipindahkan ke lokasi baru namanya Toyosu Fish Market. Jam kunjungan yang paling tepat adalah pada pagi hari, di mana kita bisa sekalian makan pagi di sini atau pada saat jam makan siang. Umumnya restoran-restoran di sini sudah dibuka mulai dari jam 5 pagi hingga siang atau sore hari. Inilah salah satu lokasi terbaik di kota Tokyo untuk menikmati hidangan laut yang segar. Setelah puas menikmati hidangan laut yang segar di pasar Tsukiji, sekarang saya ajak kalian jalan-jalan menikmati suasana santai dan berbelanja di kawasan Nakameguro. Di sini banyak terdapat rumah-rumah butik bergaya trendy, unik dan keren. Inilah satu tempat di mana ide-ide kreatif disalurkan, sebuah distrik dengan nuansa seni yang edgy banget, namun berkelas dan mewah. Menariknya di Nakameguro, warga setempat lebih suka menyebut lokasi mereka sebagai area pemukiman daripada distrik perbelanjaan. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya gedung-gedung apartemen yang berjejer di jalan utama. So teman-teman, silakan menikmati suasana tempat ini dengan mengunjungi butik-butik unik yang ada di sini, atau mampir di salah satu restoran atau kafe setempat.
Dan sekarang tiba saatnya acara bebas untuk cuci mata, kuliner, dan berbelanja. Di kota Tokyo terdapat banyak sekali pilihan lokasi untuk berbelanja. Yang pertama, saya ajak kalian menuju ke distrik Ginza. Ginza adalah distrik perbelanjaan, kuliner, dan hiburan kelas atas yang paling terkenal di kota Tokyo. Di sini banyak terdapat department store, butik, galeri seni, restoran, klub malam, dan kafe. Kawasan Ginza terkenal sebagai satu kawasan termahal di Jepang, di mana 1 meter persegi tanah di distrik ini dapat bernilai lebih dari 10 juta yen. Dan di sini jangan kaget jika kalian menemukan harga secangkir kopi dapat mencapai 10 dolar. Untuk diketahui sejarah di kawasan Ginza, dahulunya adalah kawasan rawa yang ditimbun selama di abad ke-16. Mulai dari tahun 1612 hingga tahun 1800, kawasan ini merupakan tempat pembuatan koin perak, di mana arti dari Ginza itu sendiri adalah koin perak di dalam bahasa Jepang. Dari jejak sejarah itulah distrik ini dinamai Ginza, yang kini telah berkembang menjadi distrik perbelanjaan kelas atas di kota Tokyo setelah gempa besar Kanto di tahun 1923. Sebagian besar toko-toko di sini dibuka setiap hari. Apabila kita datang di sore hari pada akhir pekan, jalan utamanya yaitu Chowdhury Avenue akan ditutup menjadi zona pejalan kaki yang luas dimulai dari siang hari hingga jam 5 atau 6 sore. Lokasi berikutnya adalah Akihabara. Nama Akihabara adalah kependekan dari Akibagahara, yang berasal dari kata Akiba, nama dewa pengendali api dari kuil pemadam kebakaran, yang dibangun setelah area tersebut dihancurkan oleh api pada tahun 1869. Di kawasan ini terdapat ratusan toko elektronik, mulai dari kios kecil yang mengkhususkan diri pada komponen elektronik tertentu, hingga pengecer elektronik besar yang berjejer di sepanjang jalan utama Chowdhury. Mereka menawarkan segala perangkat elektronik, mulai dari komputer, kamera, televisi, ponsel, suku cadang elektronik dan peralatan rumah tangga terbaru hingga barang bekas dan sampah elektronik. Beberapa chain store seperti Softmap dan Laux masing-masing mengoperasikan beberapa cabang khusus di sepanjang jalan utama. Sementara itu toko-toko yang lebih kecil dengan mudah ditemukan di jalan-jalan sampingnya. Salah satu toko besar adalah toko elektronik Yodobashi di sisi timur stasiun dan juga Akihabara Crossfield. Hal yang perlu diperhatikan, beberapa barang elektronik yang dijual di sini hanya bisa digunakan di negara Jepang saja, karena mengikuti arus tegangan dan perbedaan teknis lainnya, serta dokumentasi berbahasa Jepang dengan garansi terbatas. Namun beberapa toko juga menampilkan pilihan model internasional yang ditujukan untuk penggunaan di luar negeri. Dan sebagian besar juga menawarkan belanja bebas pajak kepada turis asing. Berikutnya adalah Harajuku. Lokasinya terletak di sekitar stasiun Harajuku di antara Shinjuku dan Shibuya di jalur Yamanote. Inilah pusat budaya dan gaya busana ala remaja Jepang yang paling ekstrim dan keren. Namun selain itu, tempat ini juga menawarkan tempat berbelanja bagi orang dewasa dan juga terdapat beberapa lokasi bersejarah. Titik fokus di kawasan ini adalah Takeshita Dori dan jalan-jalan di sampingnya, yang banyak dipenuhi dengan toko-toko trendy, butik mode, toko pakaian bekas, dan gerai-gerai makanan cepat saji. Tepat di sisi selatan Takeshita Dori terdapat jalan Omotesando, jalan lebar dengan deretan pepohonan rindang yang sering disebut orang Champs-Élysées-nya kota Tokyo. Di sini kalian juga dapat menemukan banyak sekali pilihan toko-toko, kafe, dan restoran dengan merek terkenal. Namun seperti yang saya sampaikan di awal, Harajuku tidak hanya selalu tentang pusat budaya dan gaya busana ala remaja Jepang atau dunia berbelanja. Di sini terdapat juga salah satu kuil utama di kota Tokyo, namanya Meiji Jingu, lokasinya berdekatan dengan Taman Yoyogi. Ada juga Ota Memorial Museum of Art yang menampilkan lukisan ukiyo-e dalam bentuk cetakan balok kayu yang berkembang selama zaman Edo. Lalu ada juga Museum Nezu yang menampilkan koleksi-koleksi berbagai seni dari Asia serta taman tradisional Jepang. Tidak terlalu jauh dari Harajuku, hanya sekitar 1 km, terdapat sebuah distrik perbelanjaan berikut dengan persimpangan jalan yang sangat terkenal di dunia, yaitu Shibuya. Shibuya adalah salah satu distrik yang paling ramai di Tokyo yang dipenuhi dengan pusat perbelanjaan, restoran, klub malam, dan lain-lain. Shibuya juga terkenal sebagai pusat mode dan budaya anak muda, dan jalanannya merupakan tempat kelahiran banyak tren mode dan hiburan Jepang. Lebih dari selusin cabang department store besar dapat ditemukan di sekitar kawasan ini, seperti Tokyo dan Seibu. Dan yang menjadi landmark khas Shibuya adalah persimpangan jalannya yang besar di depan pintu keluar Shibuya Station. Persimpangan ini ramai sekali yang dihiasi oleh iklan neon dan layar video raksasa, dan dibanjiri oleh ratusan pejalan kaki setiap kali lampu penyeberangan berubah menjadi hijau, menjadikannya sebagai lokasi yang sangat khas, unik, dan seru untuk dilintasi dan berfoto-foto.
Tidak jauh dari persimpangan jalan ini terdapat patung yang sangat terkenal, yaitu patung seekor anjing yang sangat setia bernama Hachiko. Menurut cerita, anjing tersebut menunggu tuannya dengan setia setiap hari di depan stasiun Shibuya dan terus melakukannya selama bertahun-tahun, bahkan setelah tuannya meninggal dunia. Inilah objek yang paling banyak difoto turis selama berada di kawasan Shibuya. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di Tokyo. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sebelum perjalanan kita ke negara ini. Pertama, kita bicara visa. Untuk pemegang e-passport Indonesia, kalian tidak memerlukan visa Jepang untuk mengunjungi negara ini, yang berlaku selama 15 hari. Namun bagi teman-teman yang masih menggunakan non-e-passport, kalian wajib mengajukan perumusan visa Jepang agar dapat mengunjungi negara ini. Untuk persyaratannya, silakan hubungi Japan Visa Application Center dengan alamatnya sebagai berikut. Berikutnya kita bicara iklim dan cuaca. Kota Tokyo dan sekitarnya memiliki iklim subtropis lembab, dengan musim dinginnya yang cukup sejuk dan musim panas yang lembab. Di musim dingin, suhu berkisar antara 5 hingga 10 derajat Celcius, di mana hujan salju jarang terjadi di kota ini. Di musim panas, udaranya panas dan lembab, di mana suhunya berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan puncak panasnya yang biasanya terjadi di bulan Agustus. Demikian informasi mengenai iklim dan suhu udara di kota Tokyo. Namun teman-teman, informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan mengeceknya kembali menjelang hari keberangkatan. Berikutnya kita bicara mata uang. Mata uang negara ini adalah yen Jepang dengan kodenya YEN. Saat ini 1 yen setara dengan 136,21 rupiah. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengecek kembali rate ini menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di Tokyo. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.